Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara kita ya, kaitannya dengan apa itu pasangan saya ini ya, direbut orang. Saya punya anak satu, ya sudah dikasihkan saja. Ngapain itu? Ya, tidak perlu Anda mengamalkan amalan pengasihan untuk orang yang sudah berkhianat. Ya, kalaupun Anda mengamalkan terus Anda pasanganmu itu kembali, ya. Ketika Anda mengamalkannya, terus pasanganmu itu kembali kepada dirimu, itu pun kamu juga tidak enak gitu, tidak enak teman-teman. Ya. Ya, Anda akan mengalami tidak enak, kondisi tidak enak, tahu tidak enak. Ya, akan muncul emosional, akan muncul rasa jijik gitu. Jadi kalau orang katakanlah sudah selingkuh ya, Anda punya pasangan sudah selingkuh, ceraikan saja. Ya, fokus pada anak saja. Jangan anak dijadikan sebuah alasan. Yang perlu Anda lakukan adalah memutus karma, memutus hukuman Tuhan. Jangan sampai anak Anda kecipratan karma. Jangan sampai anak Anda kecipratan hukuman Tuhan atas perbuatan pasangan Anda. Itu ya baru gentleman, baru laki-laki sejati seperti itu. Ya, sudah dibuang saja. Fokus memperebutkan hak asuh anak. Anda bisa gugat rekovensi, gugat balik untuk hak asuh anak, atau biarkan dulu ya prosesnya selesai, baru Anda ajukan gugatan hak asuh anak. Caranya seperti itu. Ya, Anda bisa kunjungi ya channel saya di MLAN Partner. Ya. Nah, itu membahas tentang perceraian. Ya. Jadi kalau misalkan itu sebuah selingkuh ya, tidak ada kata maaf. Ya, tidak ada kata maaf untuk penjahat. Tidak ada kata maaf untuk pengkhianat. Ya. Kan Tuhan Maha Pemaaf. Iya, kamu bukan Tuhan, kamu manusia. Ya. Karena ketika kamu memaafkan, ya, dan dia bisa kembali kepadamu, maka itu sudah beda. Sudah menjadi orang lain yang berbeda. Ya, biarkan dia dengan nasibnya, biarkan dia dengan takdirnya. Ya, yang perlu Anda lakukan adalah kamu harus sehat, kamu harus berhasil, kamu harus sukses, kamu harus jaya. Ya, supaya apa? Supaya kamu bisa melihat keadilan Tuhan. Ya. Pasti hidupnya akan masalah, tidak mungkin tidak ada masalah, pasti masalah. Ya, orang katakanlah sudah melanggar perintah Tuhan dengan selingkuh, itu hidupnya itu cuma nunggu apa? Nunggu karma, nunggu hukuman Tuhan. Nah terus Anda mau bersama orang yang menunggu hukuman Tuhan, menunggu karma. Nah itu kan bodoh sebodoh-bodohnya orang ini. Dulu ya teman-teman. Apakah kamu mau hidup ngenes, ya? Tahu ngenes ya? Hidup terus tersiksa batin atas perbuatan pasangan. Oh saya memaafkan demi anak. Tidak bisa. Anda harus bisa melepaskan, dilepaskan saja. Ya, fokus kesuksesan, fokus untuk anak. Ketika kamu bahagia, itu masalah itu akan selesai. Ya, karma akan berlaku. Jadi ya, ketika kamu katakanlah pasanganmu kembali, pasti yang kamu ingat itu adalah rasa sakit, pengkhianatan. Daripada kamu nambahin dosa. Ya, sudah kena karma, sudah kena hukuman Tuhan, tidak berbuat tapi menanggung ya, bias vibrasi dari karma dan hukuman Tuhan. Kamu ngenes sakit hati. Mending sekarang ini sakit hati sekalian. Terus Anda lepaskan, Anda fokus bagaimana supaya Anda bisa sukses. Ya, itu yang harus Anda lakukan. Ya, bagaimana Anda punya plan, rencana,
ya, supaya anak saya ini bisa sukses, supaya anak saya ini bisa berhasil, ya, supaya saya bisa bahagia gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Ya memang sakit, ya, tapi jadikan itu sebagai motivasi, jadikan itu sebagai semangat Anda untuk bisa meraih kejayaan gitu. Loh ya, banyak seperti itu sebenarnya. Saya dulu juga seperti itu ya, dikhianati gitu ya. Waktu kuliah ya, masih kuliah itu ya. Kuliah, lepas kuliah bekerja ya. Kita komitmen kita akan menikah. Ternyata dia berkhianat ya. Tanpa pemberitahuan, langsung hilang. Apa yang terjadi? Karma kok ya. Karma. Meninggal semua, pasangannya meninggal, orang tuanya meninggal. Itu loh, karma itu seperti itu. Hukuman Tuhan itu seperti itu. Ketika Anda memaafkan, oh iya, bagus ya, memang kata-kata itu memaafkan itu bagus. Tapi kalau misalkan itu sudah punya pasangan ya, terus dia berselingkuh, hukumannya adalah rajam. Kamu tahu rajam? Anda cari di Google. Hukuman rajam apa itu? Dilempar batu sampai meninggal dunia. Ya, iya teman-teman. Artinya apa? Kalaupun katakanlah pasanganmu sekarang itu masih hidup, itu sebenarnya sudah jadi mayat hidup. Hidupnya akan penuh dengan kesialan. Hidupnya akan penuh dengan penyesalan. Ini saat ini saja. Ya, saat ini saja dia tidak kerasa. Nanti ketika dia dihadapkan pada sebuah masalah, maka penyesalannya seumur hidup. Lah kamu mau, ya, kamu mau bersama orang seperti itu, ya. Berarti apa? Sudah masuk ke lubang yang apa? Ibaratnya keledai, itu tidak akan masuk lubang yang sama. Sudah tahu ya karakter pasanganmu itu busuk ya, terus Anda mau masih menerimanya lagi, ya, berarti Anda tidak belajar dari masalah itu. Teman-teman kampus ilmu hikmah, setiap masalah yang kita hadapi itu adalah bagian dari perjalanan spiritual, ya, jelek buruk baik dan sebagainya. Nah, itu baru bagaimana supaya kita itu bisa lebih dekat dengan Tuhan saat itu. Kedua, supaya kita bisa mengambil pelajaran untuk kepentingan hidup kita di masa yang akan datang. Jadi kita tidak membiarkannya, kita harus tegas. Kalau AA, kalau BB, kalau CC, ya. Nah disitulah dituntut tanggung jawab Anda lebih besar menjadi seorang ayah, juga menjadi seorang ibu. Ya. Ketika Anda berhasil, sukses akan menjadi bagian dari kehidupan. Tidak hanya sukses di dunia, tapi sukses juga kelak di akhirat. Ya, orang yang mengkhianatimu sudah pasti hancur. Ya, silakan dibuktikan. Kalau tidak percaya, ya intinya kamu harus sehat supaya kamu bisa merasakan keadilan Tuhan terhadap dirimu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.